Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas mainan baru guys dari Mechanical Alliance, KO Oversize dari Offroad B. Ini Offroad B itu dari studio seriesnya Hasbro, series 57 ya guys ya. Kita bisa lihat di sini udah langsung unitnya dan gue excited banget buat bahas mainan ini guys. Karena ini dari salah satu dari mold yang paling gue suka dari Offroad B. Bentuk out mode itu menurut gue keren banget sih. Oke, ini aja langsung kita lihat di depan kita sudah ada unitnya dan kardusnya guys. Seperti biasa kita lihat dulu kardusnya guys. Seperti apa kardusnya? Ini dia guys, kita dapat animasinya guys, ada tulisan yang tidak gua mengerti apa, terus ada tulisan 6 plus age untuk anak-anak di atas 6 tahun, terus animasinya kalian lihat keren banget ya, Bumblebee-nya, terus ada tulisan di sini Mechanical Alliance, ini dari AOI atau BMB kalau kalian sering beli KO, produk dari Transformers ya, kalian pasti tahu dari BMB atau AOI. Namanya itu mereka Wasp Agent, The Brave Dino Warrior Special Team. Walaupun gua nggak ngerti kenapa ada Brave Dino-nya di sini. Ada tulisan yang tidak kita mengerti lagi, terus di sebelahnya ada tulisan YS03C. Oke, dan di kotak belakangnya masih sama kayak kotak depan. Oke, itu dia sedikit untuk kotaknya guys. Kita langsung lihat aja, di sini sudah ada unitnya guys. Bumblebee dalam bentuk KO oversize-nya guys. Nah, sebelumnya kita masuk dulu, biasanya kan nggak ada instruksi ya buat dia bisa jadi alt mode-nya. Sekarang ada, dan instruksinya bagus banget guys, berwarna. Dan di dalamnya juga berwarna banget guys, kalian bisa lihat. Bagus sih menurut gua, improvement. Terus ada tulisan diecast metal transformasi. Oke, itu dia untuk sedikit apa aja isinya. Terus kita juga dapat tentu aja aksesorisnya guys, pistolnya guys, Bumblebee. Ini dia, kalau kalian mau lihat detailingnya. Sayangnya di sininya nggak dicat ya guys sama dia guys. Nah, kalau boleh gue bandingin dengan yang seri originalnya, kurang lebih sama, hanya pewarnaannya aja sih. Agak sedikit berbeda. Kalau kalian bisa lihat di seri originalnya, ini seri KO-nya. Cuma lebih gede doang ya. Ujungnya juga dia nggak diwarnain sih, sama persis. Oke, itu untuk aksesorisnya guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke unitnya. Ini dia, KO Oversize dari B Offroad Studio Series 57 dari Hasbro guys, dari Bumblebee Movie. Kalian bisa lihat, dia big ya, big banget, the big one. Kita bisa lihat guys, pertama-tama detailingnya dari segi wajahnya ya guys. Detailingnya sempurna banget sih. Dia bisa mengcopy semua dari yang seri originalnya. Bahkan matanya pun bisa nih. Matanya ini dicat. Kalian bisa lihat. Mungkin satu-satu hal yang berbeda adalah sini. Di sini adalah Mang Autobot kan, di seri originalnya di sini nggak ada. Kalian bisa lihat detailingnya bagus. Untuk scoop mukanya gue suka, jujur aja. Untuk part dadanya di sini warna silver, ada sedikit detailing di sini. Terus sisanya sih warnanya nggak ada yang eye catching ya. Sisanya cuma kuning, hitam, kuning, hitam. Ini kuning semua, ini hitam, hitam, balik lagi. Nggak ada yang terlalu eye catching warnanya. Paling satu hal di sini, ini part diecast-nya guys. Makin dikit part diecast-nya. Ini cuma di sisi bawah doang part diecast-nya malahan ya ampun. Oke lah. Biasanya kan kayak oversize tuh banyak part diecast-nya ya, ini enggak. Ini juga sama, masih partnya kuning-kuning aja, sedikit detailing di sini ya guys, kalau kalian bisa lihat. Di kakinya juga ada sedikit detailing di sini dan di sini. Sisanya warna hitam, kuning, sama ini part diecast tadi. Terus di bagian belakang, ini bannya peleknya nggak dicat sama sekali, hitam semua kayak gini. Terus kacanya juga hitam banget. Kalau di seri originalnya kan dia kaca tembus pandang transparan, ini nggak, kaca hitam aja kayak gini, dicat hitam. Ini ada supirnya, part of transformasi, sama di bawah ada bannya nih, buat part of transformasi juga. Di bawahnya juga nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Ini sebenarnya part transformasi ya, tapi kalau biar kalian lebih stabil berdirinya, kalian bisa buat seperti ini sih. Sebenarnya ini bisa ditekuk seperti ini guys. Tapi kalau kalian pengen berdirinya lebih stabil, ketika berdiri bisa dijadiin seperti ini. Biar bisa untuk macam-macam pose. Sama di sini bannya juga nggak ada yang spesial. Nah, kalau kita bandingin nih ya guys dengan seri originalnya, kalian bisa lihat perbedaannya nih guys. Untuk scope mukanya masih sama ya, nggak ada yang perbedaan. Cuman yang part dadanya kalau kalian lihat di sini, ini warnanya berbeda guys. Ini transparan, ini dia dicat wajah warna silver. Sama di atas kepalanya ini ada logo Autobot, kalau kalian bisa lihat detailnya. Di yang part KO OVSS-nya nggak ada. Sama ini dicat warna abu-abu ya, abu-abu muda. Ini cat warna hitam biasa doang. Sama part bagian kaki, di sini nggak ada part diecast. Tapi di sini ada nih part diecast-nya. Untuk bagian belakang, kalau kalian bisa lihat perbedaannya, nah ini dia paling kelihatan. Yang seri originalnya dia kacanya transparan. Di sini enggak, cuma dicat biasa doang hitam. Bannya juga sama-sama nggak dicat, cuman kalian kalau lihat bannya agak berbeda. Di sini ada kayak dia jari-jarinya gitu, di sini enggak. Oke, setirnya juga sama, cuman lebih gede aja di sini. Cuman itu aja paling. Oh, sama ini guys, kalau kalian bisa lihat di bawah sini nih, ada mark di sini. Sama di sini nggak ada. Kalian perhatiin. Mungkin itu aja perbedaannya ya. Overall sih sama, cuman lebih gede aja dianya si Bumblebee-nya. Ini kalau head to head guys. Nanti kita akan bandingin di comparisonnya ya. Oke, itu dia untuk sedikit detailingnya. Sekarang kita akan masuk aja ke artikulasi guys. Untuk artikulasinya sendiri, untuk bagian kepala,
atas bawah. Nah, ini sini ada part transformasi sebenarnya. Jadi dia bisa sebenarnya dikatasin sampai seperti ini, guys. Kalau kalian mau. Terus diputar 360 derajat, dia nggak ada masalah guys untuk artikulasinya. Hanya aja dia kepalanya nggak bisa ke kiri atau ke kanan ya guys. Untuk tangan dia bisa diputar 360 derajat sebenarnya, hanya aja kealingan ban ini di belakang. Terus seperti ini dia bisa banget, nggak ada masalah. Terus dia ada double join di sini, bisa seperti ini diputar juga. Di sini ball join ya guys, kalau kalian bisa lihat. Untuk kepala dan lengan di sini kepalanya ini ball join, ini ball join. Terus ditekuk seperti ini tentu aja bisa dia, nggak ada masalah. Hanya aja part tangan yang ini nggak bisa kita putar-putar, jadi satu. Untuk pinggang sebenarnya dia bisa diputar 360 derajat, hanya saja kehalingan part transformasi yang di sini nih. Jadi agak terbatas. Oke, untuk kaki di split seperti ini bisa banget dan stabil. Terus terdepanin seperti ini bisa banget, dan kita bisa tekuknya sampai ekstrim guys, seperti ini. Karena ada part kayak gini, dua join gini. Nah, jadi kalian bisa ke belakangin juga maksimal sebenarnya, kalau nggak kalangan backpacknya ini guys sebenarnya. Oke, terus dia karena ball join di sininya, jadi kita agak bisa kriwel-kriwel gini sebenarnya. Oke, terus untuk bagian bawah bisa ke kiri ke kanan, ke belakang bisa, ke depan nggak bisa. Dan satu lagi tadi gue bilang kalau kalian mau bisa lebih stabil kan bisa, ini sebenarnya bisa ditepuk seperti ini guys. Aslinya seperti ini. Tapi kalau kalian biar berdirinya lebih stabil, bisa gue mundurin seperti ini. Jadi dia nggak jatuh ketika di sini. Oke, nah itu dia sedikit untuk artikulasinya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke pengukuran tinggi badannya guys. Sama kita ukur nanti pakai penggaris tinggi berat badannya diukur pakai timbangan, sama tinggi badannya pakai penggaris. Stay tune ya. Oke, langsung aja kita lihat berapa sih berat badan dari KO Oversize Bumblebee Offroad ini. Dengan part diecast di kakinya. Beratnya sekitar 221 gram guys. Kalian bisa lihat di sini, 221 gram. Nah, penasaran aja kita bandingin dengan seri originalnya. Kalau yang KO Oversize kan 221 gram, kalau yang originalnya hanya 52 gram guys. Berarti KO-nya ini kurang lebih 4 kali lipat beratnya dari yang original ya, kalau kalian bisa lihat. Oke, itu untuk berat badannya. Sekarang kita akan masuk tinggi badannya guys dengan menggunakan penggaris. Berapa sentimeter kah tingginya? Ini guys, kita bisa lihat. Tingginya itu 20 cm guys. Kalau kita ukur pakai penggaris 20 sampai 20,5 cm ya. Nah, kalau kita bandingin sama originalnya, basically adalah deluxe class ya. Jadi kurang lebih tingginya 12 cm sih, segini. 12 cm. Kalian bisa lihat tingginya, gedenya, oversize-nya ternyata dari 12 cm menjadi 20 cm guys. Jadi penambahan sekitar 8 sampai 9 cm lah, karena ini bisa 20 sampai 20,5 sebenarnya tingginya. Oke, itu dia guys. Kita udah ukur tinggi badannya, kita juga udah ukur berat badannya. Sekarang kita akan masuk aja ke comparisonnya dengan unit-unit yang lainnya. Oke, langsung aja kita bandingin dengan unit-unit lainnya. Yang pertama-tama tentu aja my favorite dari core class, Kingdom Soundwave. Kita bisa lihat kecil banget ya si Soundwave, kelihatannya jadi kayak imut-imut gitu. Oke, dengan core class sudah, kita bandingin dengan legend class, si Spray. Kita bisa lihat juga kecil banget guys, masih. Terus kita bandingin juga dengan deluxe class Studio Series 86 Jazz dan deluxe class Kingdom Eraser guys. Ini dia. Setengah tinggi badannya si Mechanical Alliance B Offroad ini ya. Oke, terus kita bandingin juga dengan Voyager class dari Kingdom Optimus Primal dan Wreckgar dari Studio Series 86 guys. Ini dia. Kalian bisa lihat perbedaan tingginya. Masih tetap lebih tinggi. Oke, terus kita bandingin juga dengan Leader class dari Studio Series 86 Grimlock dan Lord Megatron dari Kingdom Series. Ini dia guys. Seperti yang kalian lihat, Grimlock sama si Bumblebee KO Forces ini mirip-mirip ya tingginya ya. Si Megatron lebih rendah dikit. Berarti dia ukurannya dari Deluxe naik ke bukan ke Voyager, naiknya malah ke Leader class dia naiknya guys. Secara scale-nya, kalau kalian bisa lihat di sini. Oke, itu dengan Leader class. Terus kita juga bandingin tentu aja dengan yang kita bahas minggu lalu guys, Tabo Awi Windblade. Ini dia tingginya, kayak adik kakak, si Windblade masih kalah tinggi. Terus kita bandingin juga dengan Studio Series Bumblebee. Yang ini dari seri Offroad, yang ini dari seri B127 ya, yang dia ada melarikan diri dari Cybertron.
di filmnya Bumblebee Movie. Kalian bisa lihat, dua-duanya merupakan deluxe class ini, tapi yang ini di upsize ke leader class. Mudah-mudahan Mechanical Alliance juga akan membuat kayak oversize dari seri B127 ini. Mudah-mudahan. Oke, itu dia guys untuk comparisonnya. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke my favorite part, yaitu transformasinya menjadi bentuk Jeep atau alt mode-nya. Stay tune ya guys. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke transformasinya menjadi bentuk Jeep mode-nya guys. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka nih buat bagian dadanya. Terus kita angkat kepalanya dikit, terus kita keluarin part bumper depannya nih guys. Kita keluarin seperti ini guys. Lalu part yang ini kita tutup masuk ke dalam lagi guys. Seperti itu. Seperti ini. Oke, nah kalau kalian sudah, kalian buka part yang di belakang nih, backpacknya, agar part bagian tangannya ini bisa kita kedepanin guys, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita angkat bagian kepalanya, sampai seperti ini, kayak marmut kepalanya, sampai mentok atas, kita dorong ke belakang guys, ke dalam. Seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita bisa masuk ke untuk membuat part jeepnya ini masuk ke depan guys. Oke, kita ratain, kita rapiin. Nah, lalu kita tutup guys, seperti ini. Oke, lalu kita tinggal masukin di sini guys. Kita tinggal ratain. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita bisa masuk ke part bagian kakinya guys. Nah, untuk part bagian kaki ini, kaki depan ini kalian putar ke bagian belakang guys. Seperti ini. Ini juga sama, kalian putar ke bagian belakang. Seperti ini. Nah, lalu kalian masuk ke bagian belakang seperti ini. Kalian buka part ininya ke depan. Ini juga kalian buka part ini ke depan. Lalu bannya kalian dorong ke dalam seperti ini. Lalu ini kalian bisa angkat guys, partnya ke depan seperti ini. Nah, kalian usahakan ini agar masuk ke dalam sini ya guys, biar nggak mengganggu nanti pas transformasinya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang part bagian kakinya ini kita dorong ke depan. Di sini ada part, ini bakal masuk ke sini guys, ke slot yang di sini. Tinggal kalian masukin, kalian dorong dan sampai masuk bunyi klop. Oke. Hal yang sama di sini. Kalian buka ini bannya, terus kalian dorong ke depan sampai yang part ininya ini ada di dalam nanti, seperti ini. Oke, kalau sudah keluar sini, sekarang kakinya sama seperti yang tadi, bisa kalian dorong ke depan dan klopin lagi ke sini. Lalu part yang ini kalian dorong seperti ini, dan kalian bisa mulai menyatukan dua part ini guys. Kalian lihat di sini ada slot, ini masuk ke sini dan ke sini. Sampai masuk seperti ini guys. Oke, nah sekarang part bagian bawahnya ini kalian bisa mulai masuk ini guys. Yang ini, sorry, kita masukin dulu. Ini agak masuk, baru kita masukin. Oke, kalau sudah ini kalian naikin. Nah ini ada slot, ini masuk ke sini guys. Sampai masuk seperti ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal masuk ke sini. Ini kalian bisa dorong part supirnya, ini juga part depannya. Lalu kita bisa masuk ke part samping guys. Nah, part samping di sini ada slot, ini masuk ke sini guys, ke part yang kakinya. Ini juga sama, yang di sini, ini masuk ke sini. Sampai rata masuknya. Sampai masuk semuanya. Kalau sudah, sekarang ke part bagian tangan, kita putar seperti ini. Karena lihat di sini ada slot, ini masuk ke part bagian sini. Walaupun ini nggak terlalu match ya nanti. Yang penting dia ada lubangnya aja buat masuk ke sini. Sama. Dan jadilah dia dalam bentuk off-road B-nya guys. Ini dia, kalau dari depan kalian bisa lihat. Kita cari angle yang lebih bagus ya guys ya. Oke, ini dia, kita dapat angle yang lebih bagus. Zipnya guys. Kalian bisa lihat dia dari depan, dari samping. Oh, lupa satu hal. Kursinya belum kita angkat guys. Oke, sorry. Ini dia kursinya. Oke, dari samping guys, kalian bisa lihat. Ini dari belakang. Kalau kalian mau lihat isi supirnya, kalian bisa lihat seperti ini. Ada sedikit detailingnya di sana ya, kayak laci mejanya, laci meja supir. Ada supirnya, tempat air, tempat barang ini. Kita bisa lihat. Sayang banget sih kacanya nggak transparan ya. Ini dari samping lagi guys. Dan ini dari depan lagi.
Bagus sih. Ini sedikit detailingnya, ada lampu-lampunya di sini. Walaupun ini nggak transparan ya, padahal di seri originalnya transparan. Oke, itu dia. Ini perbandingan dengan seri originalnya guys. Bumblebee Offroad. Kita bisa lihat perbedaan saksi yang sangat signifikan adalah di kacanya guys. Kacanya transparan, di sini hanya dicat hitam. Dan terus kalau kalian mau lihat lagi perbedaan yang signifikan, sebenarnya kalian bisa lihat kalau head to head seperti ini. Kalian lihat kaca di sini nih, kaca transparan ya guys. Di sini enggak. Kalian bisa lihat. Terus warnanya juga beda ini. Ya kan? Oke, kalau dari samping sebenarnya sama aja sih, nggak jauh berbeda. Cuma lebih gede aja. Dari atas juga nggak ada yang berbeda, sama aja. Kurang lebih sama kayak karena moldnya juga sama sebenarnya. Oke, itu dia perbandingannya dengan seri originalnya. Mungkin perbandingan lainnya adalah dengan Hound dari seri Masterpiece. Kalian bisa lihat di sini. Dan kalau kalian punya figur seperti ini, kalian bisa masukin guys di sini di tempat setirnya. Seolah-olah dia lagi nyetir. Seperti ini guys. Oke ya. Kurang lebih seperti ini guys. Lucu juga sih sebenarnya. Oke, itu dia guys. Sudah selesai untuk review kita dan transformasi hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe. And see you in my next video. Bye-bye guys. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like